البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita membahas tentang perkara yang sangat penting berhubungan dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah mengenal hak-hak beliau untuk kita tunaikan. Nah, apa hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita ambil indak Syahrul? Taib, itu 5 hak ikhwani fillah yang kemarin kita sebutkan. Apa? Aywan, ta'zir dan tauqir. Taib. Yang pertama dengan ittiba' beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pada perintah-perintah beliau dengan melaksanakannya dan pada larangan-larangan beliau dengan meninggalkannya. Kemudian tasdiqu khabari, membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari beliau. Kemudian mahabbatuh, kita wajib mencintai beliau dan juga mencintai hal-hal yang beliau cintai. Kemudian yang ketiga adalah ta'zir dan tauqir, yaitu kita apa? Membela beliau dan apa? Keempat itu. Baik. Yang keempat ta'zir dan tauqir, yaitu kita membela beliau dan menghormati beliau. Baik. Kemudian yang kelima, bersalawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang keenam, menempatkan beliau pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa hulu dan tanpa peremehan. Baik. Ini hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita pelajari, dan berhubungan dengan masalah hulu dan jafa. Yang dimaksud dengan jafa, dhabitnya bagaimana, Tolha? Baik, kullu ma fihi tanaqqus, ya, kullu ma fihi tanaqqusun lahu au adamu tauqir. Semua hal yang padanya ada peremehan terhadap Nabi dan tidak menghormati, ini termasuk jafa. Dan dhabit dalam mengagungkan beliau, ada kalimat bagus dari Ibnu Abdul Hadi. Indak ya Abu Zaid? Nah, faman 'azzamahu bima la yuhibbu fa innama ata bididdi ta'zim. Siapa saja yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang tidak beliau cintai, maka sungguh dia mendatangkan lawan dari pengagungan, yaitu malah dia meremehkan, bukan mengagungkan. Baik. Baik, kesemuanya 6 ya Pak, secara global. Kita lanjutkan.
Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah, ba'athahu Allah bin nadharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Dan negeri kelahiran beliau adalah Mekah. Jadi maksud wa baladuhu Mekah ay al-baladul lati wulida fiha wa nasha'a fiha, yaitu negeri yang beliau dilahirkan dan hidup di sana, berkembang sampai dewasa. Ini maksud wa baladuhu Mekah. Karena Nabi SAW hidup di Mekah berapa tahun? 53 tahun. Nah, 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, kemudian ditambah 13 tahun. Berarti mayoritas hidup Nabi SAW dihabiskan di Mekah. Nah, wa hajara ilal Madinah, dan beliau berhijrah ke Madinah, yaitu berpindah dari Mekah menuju ke Madinah. Padahal Mekah, Rasulullah SAW sangat mencintainya, akan tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berhijrah darinya, maka beliau pun tunaikan. Karena apa yang Allah perintahkan itulah yang terbaik. Sedangkan perasaan kita, perasaan hamba terhadap suatu hal, selama itu kok menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita tinggalkan. Demikian pula Nabi SAW ketika menyebutkan sebab kenapa beliau keluar, bukan karena kebencian terhadap Mekah, cuman karena kaumnya yang menuntut beliau untuk keluar, dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, ma adyabuki min baladin, atau ma adyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya, betapa bagusnya engkau dari semua negeri-negeri yang ada. Ini beliau katakan ke Mekah, ya. Perkataan ini ditujukan kepada kota Mekah. Dan betapa engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairik. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Baik, betapa bagusnya engkau dan betapa aku mencintai engkau. Seandainya saja kaumku tidak mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Baik. Kenapa ikhwani fillah? Baik. Kenapa sampai Nabi SAW mencintai Mekah dengan kecintaan yang begitu kuat? Padanya beberapa sebab, sebagaimana kita ketahui dalam dalil-dalil yang ada. Jadi kecintaan Nabi SAW, kecintaannya dibangun di atas sebab, bukan kemudian sesuai dengan hawa nafsu saja, tidak. Yang pertama, dikarenakan Mekah ikhwanifillah, yaitu ahabbul ardi ilallah, negeri yang paling Allah cintai. Makanya Nabi pun sangat mencintai negeri Mekah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Adi ibn al-Hamra az-Zuhri radhiyallahu anhu, sahabat yang jarang hadisnya. Adi ibn al-Hamra az-Zuhri
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bil hazwarati fi suqi Makkah yaqul wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbul ardi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri ya kawan, nah di salah satu pasar di pasar Mekah, mengatakan demi Allah sungguhnya kamu adalah sebaik-baik bumi Allah dan bagian bumi yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Seandainya saja aku tidak diusir darimu oleh kaumku, maka aku tidak akan keluar. Nah karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai negeri Mekah. Kenapa? Karena Rasul mencintai semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Demikian pula kita kaum muslimin hendaknya mencintai negeri tersebut. Nah, mencintai negeri Mekah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jaga negeri tersebut dan dijauhkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kerusakan padanya. Karena sungguh negeri itu juga merupakan syiar yang sangat besar bagi kaum muslimin. Padanya Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi kiblah kaum mukminin. Ini sebab yang pertama, yaitu karena Mekah adalah negeri yang paling Allah cintai. Kemudian juga dalam hadis tadi disebutkan sebab yang kedua, kenapa? Karena itu adalah khairu ardillah, sebaik-baik bagian bumi, ya, sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala, atau negeri yang ada di muka bumi ini. Dan yang menunjukkan hal ini juga karena apa? Di situ ada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian juga diharamkan menjadi tanah haram, sehingga tidak boleh buruannya diburu, ya, sehingga hewan-hewan pun ikut aman, tentram di situ, tidak boleh diburu. Bahkan kalau ada benda jatuh, seseorang yang hartanya terjatuh sebesar apapun nilainya, tidak boleh diambil. Sehingga tempat yang sangat aman. Kemudian yang ketiga, sebab yang tabi'i. Kalau tadi sebab syar'i, dua sebab syar'i, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai negeri itu dan karena itu adalah sebaik-baik negeri, yaitu sebaik-baik tempat di muka bumi maksudnya. Yang ketiga, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh berkembang dan menjalani mayoritas hidupnya di negeri itu, dan tabiat manusia, ikhwan, akan mencintai tempat yang dia dilahirkan dan tumbuh berkembang di situ. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai negeri Mekah. Ini tiga sebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, ya, nanti pembahasan hijrah ikhwanifillah akan kita bahas tersendiri sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ba'athahu Allah bin nadarah.
Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Mengutus untuk apa? Bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Untuk memperingatkan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Dalam perkataan ba'athahu, ya ba'athahu Allah kan. Baik, di sini al-ba'ts padanya isyarah bahwasanya beliau adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan beliau utusan, berarti tidak menyampaikan sesuatu dari diri sendiri, dan juga menunjukkan bahwasanya beliau membawa sesuatu yang diamanahkan untuk disampaikan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Uddah, juga dalam An-Nubuwat li Syekhul Islam, Imam Ahmad mengatakan qawaidul Islam arba'. Pilar-pilar Islam itu ada 4. Yang pertama dalun wa huwa Allah taala. Dalun yaitu zat yang menunjukkan, dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalilun wa huwa al-Qur'an. Yang ketiga mubayyin, ya mubayyinun yaitu yang menjelaskan dalil, wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat di surat An-Nahl, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Untuk engkau menjelaskan manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti menunjukkan Rasul itu mubayyin. Kemudian mustadillun yang mencari dalil. Wahum ulul albab wa ulul ilm. Nah ini qawaid Islam ya Pak, yaitu pilar-pilar yang akan tegak Islam di atasnya. Naam, dalun, dalilun, mubayyinun dan mustadillun. Sehingga siapa saja yang ingin tegak Islamnya, ikhwani fillah, tidak boleh kemudian apa? Meninggalkan 4 perkara tersebut. Tidak boleh dia menjauh dari Allah, tidak boleh menjauh dari Al-Quran, tidak boleh menjauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tidak boleh menjauh dari ulama. Naam. Kenapa? Karena ulama mereka lah mustadil, yang mampu mencari dalil. Kita mengikuti para ulama dalam istimbat mereka. Apa tadi istilahnya? Dalun, dalilun, mubayyinun dan mustadillun. Nah, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perkara pokok, yaitu bin nadarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Dan ini adalah sebesar-besar tugas para anbiya. Naam. Untuk apa? Memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi tidak hanya menyeru yang baik-baik saja, tapi juga memperingatkan dari yang buruk. Untuk apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul-rasul tersebut. Dan dikedepankannya ikhwan nadharah 'anil syirk sesuai dengan
urut-urutan kalimat dalam syahadatut tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi la ilaha illallah. La ilaha di sini adalah apa? Peringatan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk menjadi ilah. Jadi apa? Untuk seorang meninggalkan kesyirikan secara keseluruhan. Kemudian illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, itulah tauhid. Dan al-inzar yang dimaksud dengan indar atau nadharah ikhwan fillah, yaitu al-i'lam bisyai' al-i'lami bisyai'il makhuf ala sabilit tahdhiri minhu, atau lebih bagus lagi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah. Ini yang dicatat ya. Perkataan Imam Asy-Syanqiti dalam tafsir beliau Al-'Adhmun Namir, tapi sayang enggak lengkap ikhwan. Ada 5 jilid. Nah, Al-'Adhmun Namir diambil dari pelajaran Imam Asy-Syanqiti, seorang yang membaca subhanallah. Nah, beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran yang luar biasa. Nah, cuman sayang dulu zaman Imam Asy-Syanqiti masalah perekaman belum sebagus saat ini, sehingga ada mungkin yang dari apa pelajaran-pelajaran tidak direkam, sehingga yang terkumpul tidak lengkap ikhwan, hanya beberapa surat. Nah beliau katakan tentang makna indar, yaitu huwal i'lamu al-muqtaranu bitakhwifin wa tahdid, yaitu pemberitahuan yang diiringi dengan apa? Menakut-nakuti dan ancaman. Itu namanya inzar. Itu memberitahu, tapi apa? Diiringi dengan menakut-nakuti dan ancaman. Dan yang namanya inzar syaratnya ikhwan, sesuatu dinamakan inzar yaitu mungkin untuk bisa di apa? Masih mungkin untuk bisa hindari, itu namanya inzar. An yumkina tadarukuh, ini syaratnya. Syarat inzar yaitu an yumkina tadarukuh, yaitu masih mungkin untuk bisa menghindarinya. Kalau sudah tidak mungkin menghindarinya, ini bukan inzar lagi ya. Dan contoh-contoh di mana Nabi SAW meringatkan kaum muslimin, para sahabat terutama saat itu dari kesyirikan sangat banyak. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada orang-orang terdekatmu, Nabi SAW segera menunaikan. Beliau naik ke bukit Safa, memanggil kaumnya. Memanggil kaumnya, dipanggil kabilah demi kabilah sehingga mereka berkumpul. Kemudian beliau tegaskan bahwasanya inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, aku adalah memberi peringatan untuk kalian. Sebelum datangnya azab yang dahsyat. Wa yad'u ila tauhid, dan beliau menyeru kepada tauhid. Dan yang dimaksud di sini dakwah kepada tauhid, maksudnya ikhwan fillah yaitu apa? Hathuhum ala tamassuk bih wa targhibuhum bi bayani fadailihi wa thamaratihi wa khuturati idha'atihi, yaitu mendorong manusia untuk berpegang teguh di atas tauhid dengan menyebutkan keutamaannya, buah-buahnya, dan bahaya menyelisihi tauhid. Dan ini sangat banyak dalilnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal beliau diutus, beliau menyeru di pasar Dzil Majaz, mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Yang telah kita lewati dalam banyak hadis, siapa yang mengikuti Nabi di belakangnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru tauhid ini? Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal di belakangnya, pamannya sendiri mengatakan, "Naam, ya ayuhan nas." Apanya? Yang pamannya. Taib dalam kisah ini Abu Jahal yang di Suq Dzil Majaz. Taib. Ya ayuhan nas la yaghurrannakum hadza an dinikum. Wahai sekalian manusia, jangan sampai kalian tertipu dari agama kalian. Fa inna ma yuridu an tatruku ibadatal Lat wal Uzza. Karena hanyalah dia ingin agar agar kalian meninggalkan peribadatan kepada Lata dan Uzza. Taib dalam Dalailun Nubuwah, hadis dari Rasulin min Kinanah. Dan dalam riwayat Rabi'ah bin Abbad, ini yang Abu Lahab. Jadi menunjukkan kisahnya, tidak sekali. Naam. Taib pada kisah atau hadis Rabi'ah bin Abbad dalam Musnad Ahmad, Rabi'ah mengatakan ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi Dzil Majaz. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini yang pamannya. Kalau tadi Abu Jahal, sekarang Abu Lahab. Manusia berkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di belakangnya seorang laki-laki mengatakan innahu sabiun kadzib. Dia adalah sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyang, pendusta. Pamannya sendiri. Tapi hal itu tidak melunturkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan tauhid. Karena memang ini perkara yang paling utama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bimbingkan para sahabat yang beliau utus untuk mengawali dakwah dengan tauhid. Seperti dalam kisah Mu'adz bin Jabal ketika diutus menuju ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah tauhid, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Nah, sekarang apa dalil dari apa yang disebutkan di depan? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Naam. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala bil muddatsir ikhwanifillah untuk memperlembut beliau mimba bil mulatafah, bukan sebagai celaan, bukan sebagai cacian, tapi dipanggil dengan ya ayyuhal muddatsir. Nah, panggilan kelembutan ini butuh kita pahami. Kenapa ikhwan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fa innal araba idza qasadat mulatafatal mukhatab wa tarakal mu'atabah
sammuhu bismin mushtaqqin min halatihi allati huwa 'alaiha. Ini kaidahnya. Karena sebagian khatib misalnya atau sebagian mereka-mereka yang tidak memahami kebiasaan Arab atau sastra Arab secara mendalam menganggap panggilan ya ayyuhal muddatsir ini celaan untuk Nabi. Kenapa? Naam, ketakutan, berselimut dan seterusnya. Padahal panggilan ini panggilan kelembutan, mulatafah. Karena Arab ikhwani fillah apabila menginginkan untuk apa? Memanggil secara lembut orang yang diajak bicara dan meninggalkan celaan, cacian atau ejekan terhadapnya, maka apa? Mereka memanggil dengan nama yang mushtaq, yaitu yang diambil dari apa? Pecahan kata yang orang tersebut berada dalam kondisi itu, dan Nabi saat itu dalam kondisi apa? Berselimut. Maka dipecah dari kata itu isim fa'il, yaitu apa? Al-muddatsir. Tayyib. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Contoh yang lain, ini juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memanggil secara lembut. Ketika beliau memanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib sedang bermasalah dengan istrinya Fatimah, sehingga dia menghindar dari rumah agar tidak terjadi pertengkaran. Namanya keluarga, terkadang terjadi perselisihan. Cuman seorang yang memiliki ilmu, seorang yang mengetahui syariat Allah, hendaknya mencari jalan keluar yang terbaik. Ali, akhirnya apa? Keluar dari rumah, kemudian tidur di masjid. Dan Nabi SAW datang ke rumah putrinya itu dan menanyakan di mana suaminya. Menjawab, keluar. Dan Rasulullah paham, kalau keluar berarti ke masjid. Itu kebiasaan para sahabat, mencari ketenangan itu di masjid, bukan ke diskotik. Sebagian manusia zaman sekarang ribut sama keluarga, perginya ke diskotik, jadi tambah runyam. Ada masalah, ada sesuatu, tenangkan diri di masjid. Kenapa? Karena itu tempat terbaik. Yang betul-betul seorang mencari jalan keluar, biidznillah akan dapat. Renungi siapa yang salah, ataukah aku yang salah. Minta kepada Allah jalan keluar. Kalau ingin keluarga baik, keluarga harmonis. Ini ke masjid, kemudian tertidur. Rasulullah SAW datang. Yang saat itu sudah apa? Sudah diterpa oleh angin, dan badan Ali terkena debu-debu dan tanah di masjid itu. Karena telah kita lewati dulu bagaimana sederhananya masjid Nabi SAW. Ketika Nabi ingin memanggil beliau dengan lembut, melihat kondisi beliau saat itu sedang terkena debu tanah, maka dipanggil qum Aba Turab, qum Aba Turab, menunjukkan mulatafah. Ini kaidah dalam sastra Arab, ikhwan. Kaidah bagus dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik. Jadi bukan ejekan. Aku dipanggil Abu Turab, mentang-mentang aku banyak debunya misalnya. Tidak. Bahkan Ali sangat senang. Dan kunyah yang sangat beliau senangi ya ketika dipanggil dengan Abu Turab. Kenapa? Karena itulah yang Rasulullah SAW memanggil dengannya. Qum fa'angdir. Qum, berdirilah. Fa'angdir, kemudian berilah peringatan. Maksudnya diperintahkan untuk tegak memberi peringatan kepada manusia dari kesyirikan-kesyirikan. Di sini menunjukkan awal perintah Khanifillah adalah memberi peringatan. Baru kemudian wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih utama
melebihi tauhid. Jadi para ulama pun menafsirkan ayat ini wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit tauhid. Agungkanlah beliau dengan tauhid. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kum fa'anzir yunziru 'anil syirk wa yad'u ila tauhid. Maknanya, berilah peringatan dari kesyirikan dan menyeru pada tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit tauhid, yaitu maksudnya agungkanlah beliau, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Baik. Dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, meliputi 5 perkara. Baik. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah beliau. Yang pertama, takbirullah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatih, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada rububiyahnya. Dan tidak ada satupun makhluk yang mengingkari hal ini, ya kawan. Semuanya mengakui bahwasanya Allah zat yang paling agung dari sisi rububiyah. Tidak ada yang mampu mematikan, menghidupkan, mengatur jagat raya ini kecuali Allah. Yang kedua, takbirullah subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatih, mengagungkan Allah pada uluhiyahnya, yaitu dengan memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah berarti belum mengagungkan Allah, bahkan berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, takbirullah fi asma'ihi wa sifatih, mengagungkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha tinggi, dan nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling bagus, mencapai puncak kebagusan. Maka wajib untuk kita mengagungkannya. Yang keempat, takbirullah fi qada'ihi wa qadarihi, mengagungkan Allah pada qada dan qadarnya. Maksudnya apa, ya kawan? Kita harus yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang paling bagus, yang padanya hikmah baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Kalau seorang mampu seperti ini, ya kawan, maka dia telah memenuhi poin yang keempat ini, yaitu pengagungan terhadap Allah dari sisi apa? Qada dan qadarnya. Tapi kalau ketika ada musibah masih muncul celaan pada dirinya, atau mulutnya mengungkapkan ucapan-ucapan buruk, belum terima hatinya, ini belum mengagungkan Allah dari sisi qada wal qadar. Seorang yang mengagungkan Allah dari sisi qada wal qadar, bagaimana sikapnya tadi? Yaitu yakin anna qada'ahu huwal khair wa fihi al-hikmah balighah. Seperti ini, dengan adanya pandemi, dengan adanya wabah, nah, padanya hikmah yang mendalam, dan kita yakin, ikhwan, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik untuk menguji manusia, sehingga betul-betul diketahui mereka-mereka yang yakin terhadap pertolongannya, yang yakin terhadap berita-berita Rasulnya, nah, yang betul-betul mencintai rumah-rumahnya, yaitu rumah Allah, masjid, dan seterusnya. Jadi semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini itulah yang terbaik. Falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Kemudian yang kelima, takbirullah fi syar'ihi wa amrih, pengagungan Allah pada syariat yang Allah tetapkan dan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan.
Dengan apa? Dengan meyakini bahwasanya syariat Allah lah syariat yang sempurna, yang paling bagus, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat dan celah. Kenapa? Karena yang mensyariatkan Allah. Nah, 5 perkara ini, ikhwan, sebagai bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperintahkan dalam ayat tadi, wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu maka agungkanlah. Dan pengagungannya yang paling utama adalah dengan tauhid, baik dari sisi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang berikutnya apa? Pengagungan pada qada dan qadarnya, dan yang kelima pada syariat dan perintah-perintahnya. Baik, barakallahu fikum. Ini diingat-ingat dulu ya kawan. Nah, adapun kelanjutan dari tafsir ayat yang disebutkan di sini, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka